Udah? Oke Bang, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan media, pada hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020, Kejaksaan Negeri Depok dalam hal ini khususnya Seksi Tindak Pidana Umum telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau yang biasa disebut tahap 2 mengenai perkara tindak pidana narkotika atas nama tersangka Catherine binti Peter Wilson alias Keket dan kawan-kawan. Pada hari ini setelah minggu kemarin di hari Kamis tanggal 12 November, berkas perkara atas nama tersangka tersebut Catherine binti Peter Wilson alias Keket dan kawan-kawan telah dinyatakan P21 atau lengkap secara formil dan material oleh Kejaksaan Negeri Depok. Oleh karena itu, setelah dinyatakan P21, penyidik kepolisian mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kita, kepada penuntut umum, dan telah dilakukan pada hari ini. Seperti yang teman-teman telah ketahui, tadi juga melihat tersangka juga telah diperiksa oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Kemudian juga tadi teman-teman melihat tersangka telah dibawa ke mobil tahanan untuk selanjutnya kita melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Jadi di penyidik sebenarnya kedua tersangka tersebut telah ditahan atas dasar Sprinhan nomor SP garis datar Han garis miring 583 tanggal 21 Juli 2020. Kemudian diperpanjang penahanan oleh penuntut umum selama 40 hari sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan 18 September 2020 dan seterusnya hingga hari ini. Namun pada tanggal 21 Juli 2020 ternyata yang bersangkutan dikeluarkan oleh penyidik dan kemudian dilakukan pengobatan atau rehabilitasi di Lemdiklat Polri di Rumah Sakit Bayangkara. Hari ini telah diterima tersangka dan barang bukti tersebut. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas tersangka, kemudian modus operandi tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik kepada tersangka, dan kita hari ini melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Secepatnya, yang pasti sebelum 20 hari, karena kita punya waktu untuk menahan selama 20 hari dari sekarang. JPU-nya Bang, JPU-nya. JPU-nya yang pertama adalah Saudara Arif Safrianto, itu Kapsipidum, kemudian Saudari Putri, kemudian Saudari Andi Andika, dan Saudara Roji. Jadi ada 4 jaksa penuntut umum yang ditentukan oleh Kejaksaan Negeri Depok. Tempatnya ini dulunya jaksa peneliti juga atau beda? Gimana? Jaksa peneliti juga bukan yang tempatnya? Ya, kita pasti sama karena kan nanti itu akan berhubungan dengan pemeriksaan berkas perkara dan fakta-fakta di persidangan nantinya. Oke. Masih Bang Angga. Adalah setelah diserahkan tersangka dan barang bukti kepada kita segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut nantinya akan segera dilimpahkan bersama dengan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Depok untuk selanjutnya segera disidangkan sehingga kejelasan mengenai status hukumnya bisa ditentukan atas dasar persidangan yang akan dilakukan nantinya. Sementara itu. Ditahan di RP mana Pak? Di rutan mana Pak? Jadi begini, kalau direhab atau tidak direhab ini balik lagi kewenangan dan pertimbangan dari penuntut umum. Nah, penuntut umum yang tadi memeriksa atau menerima dalam penyerahan tersebut berpendapat bahwa tersangka harus ditahan. Alasannya adalah alasan subjektif dan objektif, gitu kan. Jadi alasan subjektifnya adalah tersangka dapat melarikan diri, mengulangi tindak pidana, kemudian dapat menghilangkan barang bukti, kemudian ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun, sehingga memang
dapat ditahan. Mengapa tidak direhabilitasi? Karena memang kita melakukan berbagai macam pertimbangan seperti itu. Ditahannya di mana? Di Rutan Cilodok selama 20 hari ke depan. Nah, selama 20 hari itu kita jaksa penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan. Kapan tuh bang? Ke JPU-nya pengadilan. kapan bang? Sangkaan dari penyidik ya. Sangkaan dari penyidik itu ada 3 pasal. Yang pertama adalah 114 ayat 1 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman maksimalnya 20 tahun, minimalnya 5 tahun. Oke. Kemudian pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 132. Ancamannya maksimal 12 tahun, minimal 4 tahun. Kemudian ada juga pasal 127 ayat 1 huruf A kecil junto pasal 132 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancamannya maksimal 4 tahun. Sementara itu ini klaster ruang kasih intel ya di sini. Sip. Oke, Vini jangan miring-miring. Duit pastor. Deh. Oke Pak Kasel. Siap bang. Oke. Ngomong pakai masker kedengeran nggak? Kedengeran. Agak kerasan aja bang. Kedengeran kan? Sorry. Mau pakai masker apa? Jangan lupa subscribe ya.